Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Ibu Iyo. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Yuk berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Fungsi dari kalimat utama adalah untuk membantu pembaca dalam menemukan inti dan informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf yang kita sebut dengan deduktif, di akhir paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama. Langkah-langkah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. 2. Menentukan inti paragraf. Setelah kalian menentukan inti paragraf inilah yang menjadi ide pokok. Untuk memahami mengenai ide pokok dan kalimat pengembang, silakan kalian membuka buku temanya halaman 3. Yuk kita baca wacana mengenai organ gerak manusia dan hewan. Ibu contohkan pada paragraf 1 ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari bacaan teks organ gerak manusia dan hewan pada paragraf 1, kita dapat menemukan ide pokoknya, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya ini terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
Kalimat pengembang yang kedua yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Baiklah anak-anak, untuk lebih paham mengenai ide pokok dan kalimat pengembang, silahkan kalian buka bukunya halaman 4. Nah, sekalian kerjakan untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan teks tersebut dimulai dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Selamat mencoba ya. Pada pembelajaran sebelumnya tadi kalian sudah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Yuk sekarang kita berlatih mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, berikut ada 3 ide pokok. Ibu akan memberikan 1 buah contoh ya. Yang pertama, ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, pengembangan ide pokoknya sebagai berikut. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Otot berfungsi sebagai organ gerak aktif dan tulang berfungsi sebagai organ gerak pasif. Setelah kalian berhasil menemukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok pada bacaan organ gerak manusia dan hewan, yuk sekarang kalian berdiskusi bersama orang tua atau kakak atau saudara mengenai 1. Apa sih pengertian ide pokok bacaan? 2. Fungsi ide pokok bacaan. 3. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Kemudian tuliskan kesimpulanmu pada buku tugas BDR-nya. Pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Seperti kucing, nyamuk, cicak, dan sebagainya. Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua untuk menuliskan 5 hewan yang ada di rumah kalian atau yang ada di sekitar rumah kalian dan cara bergeraknya. Ibu beri contoh 1 ya. 1. Kucing. Cara bergeraknya berjalan atau berlari dengan kaki. Silahkan mencoba. Terima kasih. Akhirnya kita berada di penghujung pembelajaran. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.